Bang, kau pernah dengar nggak sih soal fenomena aneh yang namanya Third Man Syndrome? Third Man Syndrome? Belum pernah denger sih. Itu ada kaitannya kah sama hal yang mistis gitu? Ya, soalnya ada kaitannya sama mistis, tapi malah sebenarnya bisa dijelaskan oleh sains. Oke. Gimana tuh ceritanya? Third Man Syndrome itu adalah fenomena di mana seorang yang lagi dalam kondisi kritis kayak tersesat di gunung, tiba-tiba merasa ada sosok lain yang nemenin mereka. Oh, jadi kayak ditemenin makhluk gaib gitu? Ih, serem juga sih. Sebenarnya malah nggak serem. Oke. Banyak yang bilang kalau sosok ini tuh malah jadi kayak penyelamat, jadi malaikat penyelamat mereka. Biasanya mereka ngerasa ditemenin sama entitas yang nggak kelihatan atau bisa juga kelihatan, tapi ngasih rasa nyaman dan motivasi buat mereka bertahan hidup. Oh, serius? Iya. Contohnya kayak gimana? Oke, jadi contoh yang paling terkenal itu adalah cerita dari Ernest Shackleton. Dia tuh seorang penjelajah Antartika di awal abad ke-20. Saat ekspedisinya kacau balau dan mereka hampir mati kelaparan nih satu tim, si Shackleton itu bilang dia ngerasa ada orang ketiga yang nemenin timnya, ngasih arahan biar mereka bisa selamat semuanya. Wah, menarik banget ya. Tapi tunggu. Ini itu beneran ada orangnya atau cuma halusinasi dia aja? Oke, jadi ini menariknya nih. Jadi menurut para ilmuwan, kemungkinan ini efek dari otak kita yang kelelahan atau stres berat. Kondisi kayak hipoksia gitu atau kekurangan oksigen, ditambah lagi dehidrasi atau rasa takut yang ekstrim, bisa bikin otak menciptakan seolah-olah ada sosok itu sebagai mekanisme untuk memperjuangkan kehidupan. Jadi otak kita kayak bikin semacam teman hayalan gitu ya? Iya. Tapi kok bisa sih sosok ini malah jadi ngebantu kita gitu? Yap, jadi ini ada kaitannya sebenarnya sama insting bertahan hidup atau survival insting dari seorang manusia. Oke. Ketika otak kita merasa sendirian dalam situasi yang berbahaya, dia kayak yang tadi aku jelasin bikin sosok pelindung untuk ngasih rasa aman dan arahan, untuk ngasih motivasi sih tujuan utamanya. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau bagian aktif dari otak yang mengatur hal ini itu ada hubungannya dengan bagian yang mengatur persepsi tubuh dan ruang di dalam struktur otak. Oh, berarti fenomena ini cuma bisa dialami sama orang yang benar-benar di ujung tanduk ya? Iya. Oke, ini sama aja berarti otak kita semacam mengerahkan semua tenaga terakhirnya untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya? Iya, benar begitu. Tapi bukan cuma pendaki gunung atau penjelajah aja ya. Ada beberapa kasus lain seperti korban kecelakaan yang pernah mengalami hal serupa. Misalnya ada cerita di mana seorang pilot bersama dengan pesawatnya itu jatuh di tengah hutan. Dia ngerasa ada sosok lain yang dia nggak kenal nuntun dia untuk bisa keluar dari hutan itu. Sebentar. Kalau fenomena ini itu bawaan dari otak, kenapa mereka sering menganggap sosok itu kayak manusia? Bahkan kadang ada yang mikir itu malaikat. Oke, itu pertanyaan yang menarik. Jadi sebenarnya ini semua itu tergantung sama budaya dan kepercayaan mereka juga, Bang. Misalnya kalau orang yang religius, pasti kan dia mengharapkan bala bantuan adalah malaikat. Jadi mungkin yang muncul di halusinasi mereka itu adalah bentuknya malaikat atau roh pelindung. Kalau nggak religius, mungkin bisa juga muncul sebagai teman imajiner atau mungkin sosok-sosok yang dianggap paling dekat dan akan datang menyelamatkan mereka di saat-saat bahaya. Seperti itu. Wah, iya menarik banget sih. Berarti ini bisa dibilang lebih banyak manfaatnya ya? Nggak seserem kayak cerita-cerita hantu gitu. Iya, betul. Justru malah banyak manfaatnya ya, malah nggak serem. Justru kebanyakan yang ngalamin ini juga bilang kalau Third Man Syndrome bikin mereka selamat dari situasi hidup dan mati loh. Jadi ini lebih kayak mukjizat Tuhan daripada serem sebenarnya. Wah, keren banget sih otak kita ya. Bisa bikin sosok misterius yang justru malah ngebantu kita ya. Iya, setuju. Entah ada kelebihan otak apa lagi yang kita masih belum tahu sebenarnya. Mungkin masih banyak kali ya. Makanya menurutku otak itu organ paling luar biasa sih di antara organ-organ lainnya. Waduh. Kenapa? Ini sih sama aja otak mengklaim dirinya sendiri organ paling luar biasa, Bang. Oh, kok gitu ya, Bang? Oh iya, karena kan otak yang mikir ya kalau dia adalah organ yang paling luar biasa. Ya kan? Bener. Oke ya, fenomena ini juga ngingetin kita kalau persiapan fisik dan mental sebelum kita pergi ke tempat ekstrim. Misal contohnya, tadi kan contohnya banyak tentang pendakian. Itu penting banget, jangan cuma ngandelin sosok ketiga doang nih jadinya nantinya. Nah itu dia, jadi intinya kalau mau nanjak gunung, pastikan perlengkapan aman dan tubuh kalian fit dulu ya. Jangan sampai malah cuma nungguin ditolong temen gaib. Iya, bener banget. Oke, jadi buat yang nonton, kalau ada pengalaman serupa, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Siapa tahu ada cerita yang malah lebih seru daripada cerita yang kita bahas di sini kan? Nah, bener banget. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan obrolan seru lainnya.
Iya bener banget. Oke, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.